Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada warga Muhammadiyah yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyaksikan bersama pengajian rutin pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Wedi yang diselenggarakan oleh Majelis Tablik bersama Majelis Pustaka dan Informatika. Adapun Ustadz yang akan menyampaikan tausiah pada kesempatan malam hari ini, beliau Bapak Haji Soekardi SPDI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia, marilah kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan memberikan nikmat sempat, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dalam kajian di malam hari ini. Selanjutnya, marilah kita tidak henti-hentinya berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik bekal di hadirat Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Dan berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Selanjutnya, ketakwaan kita pupuk dengan selalu kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan itulah yang menyebabkan Allah ridho kepada kita. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda, setiap umatku pasti akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala jannah. Barang siapa yang mentaatiku, maka akan masuk surga. Waman asoni faqad aba. Barang siapa yang tidak mentaati aku,
itulah yang enggan masuk surga. Muttafaqun alaih. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Dalam hadis ini menjelaskan bahwa setiap umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan masuk surga kecuali yang enggan. Maka para sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang enggan masuk surga itu?" Maka Rasulullah menjawab dengan, "Barang siapa mentaatiku, maka dia masuk surga." Jamaah rahimakumullah. Inilah kata kunci yang akan saya sampaikan, bahwa barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan masuk surga. Kata kuncinya adalah taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Saya gambarkan Allah ini, mentaati Allah ini, ada taat untuk melaksanakan perintah-perintahnya, dan juga taat untuk meninggalkan larangan-larangannya. Kalau kita mentaati, melaksanakan perintah-perintahnya, dalam hadis tersebut termasuk orang yang taat, berarti masuk surga. Tetapi kalau perintah itu tidak dilaksanakan, berarti termasuk orang yang enggan melaksanakan dan juga enggan masuk surga. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Di dalam Al-Quran maupun Sunnah, banyak sekali perintah-perintah Allah yang semestinya harus kita laksanakan. Untuk itu, kalau kita mau melaksanakan, insya Allah masuk surga. Akan tetapi kalau kita enggan untuk melaksanakannya, berarti termasuk yang enggan untuk masuk surga. Misalkan bisa kita contohkan, Allah memerintahkan kepada kita supaya kita untuk melaksanakan sholat. Aqimus sholah, dirikanlah sholat atau laksanakan sholat. Orang yang diperintah untuk melaksanakan sholat itu, kalau dia betul-betul melaksanakannya, menegakkan sholat itu sendiri, berarti termasuk yang mentaati perintah-perintah itu. Akan tetapi jamaah rahimakumullah, masih banyak saudara-saudara kita yang sudah memeluk agama Islam, tetapi mengenai perintah sholat ini masih banyak yang belum bisa mentaatinya. Saya hanya khawatir karena tidak mentaati melaksanakan sholat, maka dia akan termasuk orang yang enggan masuk surga. Untuk itu menjadi kewajiban kita selaku khaira ummah untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Di sini kita mari selalu mengajak kepada saudara-saudara kita yang belum mau mendirikan sholat, kita ajak untuk melaksanakan sholat.
sehingga dia termasuk orang yang mentaati perintah tersebut. Sebaliknya, perintah juga ada perintah untuk meninggalkan. Perintah larangan berarti untuk ditinggalkan atau tidak dilaksanakan. Jamaah rahimakumullah, kadang di dalam kehidupan masyarakat masih banyak kita temui hal-hal yang seharusnya tidak dilaksanakan, justru masih banyak yang melaksanakan. Tapi sebaliknya, perintah yang seharusnya harus dilaksanakan, tetapi masih banyak yang meninggalkan. Jamaah rahimakumullah, inilah pesan moral yang saya sampaikan, bahwa kunci untuk masuk surga di dalam hadis ini adalah man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Wa man asoni faqad aba. Barang siapa yang tidak mau mentaatiku, faqad aba, sungguh dia termasuk orang yang enggan masuk surga. Inilah tugas kita untuk mengajak saudara-saudara kita untuk mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ini tugas berat dakwah kita, karena mengajak untuk mentaati Allah ini dalam hadis ini sudah dijelaskan termasuk orang yang akan masuk surga. Untuk itu, marilah kita selalu untuk saling bertolong-menolong, atau mari kita bersama-sama untuk menggerakkan saudara-saudara kita yang belum mentaati, belum taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita ajak untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, utamanya untuk ibadah-ibadah mahdhah, yaitu ibadah-ibadah maktubah, ibadah-ibadah wajib. Satu hal saja, misalkan kita gerakkan umat ini untuk mentaati Allah dalam hal menegakkan sholat, maka alangkah indahnya seandainya kita bisa menggerakkan saudara-saudara kita untuk bersama-sama mendirikan sholat, sehingga itu sudah menjadi salah satu kriteria atau salah satu amalan kita, yaitu taat pada Allah dan Rasul-Nya. Sekali lagi sebagai kata penutup, bahwa taat kepada Allah dan Rasul-Nya akan masuk surga, dan yang tidak taat kepada Allah dan Rasul-Nya faqad aba, sungguh dia orang yang enggan masuk surga. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita termasuk orang-orang yang nanti dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan menjadi penyemangat
taat kepada Allah, baik taat untuk melaksanakan perintah-perintah dan taat untuk meninggalkan larangan-larangannya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.